Assalamualaikum, Shalom. Ini adalah video ketiga saya mengenai materi audit 2 dengan judul Memahami Kontrol Internal, Merancang dan Melakukan Tes Kontrol dan Tes Transaksi Penjualan. Sekarang kita akan mempelajari desain tes kontrol dan tes substansi transaksi untuk masing-masing dari 5 kelas transaksi dalam siklus. Meskipun fokus kita dalam bab ini adalah pada kontrol atas transaksi, auditor juga harus memahami kontrol atas saldo dan prestasi dan pengungkapan, terutama dalam audit terpadu laporan keuangan dan kontrol internal atas pelaporan keuangan. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Untuk mencegah penipuan, manajemen harus menolak akses tunai kepada siapapun yang bertanggung jawab untuk memasukkan informasi transaksi penerimaan penjualan dan uang tunai ke komputer. Pemisahan tugas yang tepat membantu mencegah berbagai jenis kesalahan karena kesalahan dan penipuan. Personil yang bertanggung jawab untuk melakukan perbandingan internal harus independen dari mereka yang memasukkan data asli. Misalnya, perbandingan total control batch dengan laporan ringkasan dan perbandingan total file master piutang dengan saldo buku besar umum harus dilakukan oleh seseorang yang independen dari mereka yang memasukkan penjualan dan transaksi penerimaan tunai. Fungsi pemberian kredit harus dipisahkan dari fungsi penjualan, karena pemeriksaan kredit dimaksudkan untuk mengimbangi kecenderungan alami tenaga penjualan untuk mengoptimalkan volume bahkan dengan mengorbankan utang yang tinggi. Kedua, otoritas yang tepat. Auditor khawatir tentang otorisasi pada 3 poin utama. Yang pertama, kredit harus diotorisasi dengan benar sebelum penjualan berlangsung. 2, barang harus dikirim hanya setelah otorisasi yang tepat. 3, harga termasuk persyaratan dasar, pengiriman barang, dan diskon harus diotorisasi. 2 kontrol pertama dimaksudkan untuk mencegah hilangnya aset perusahaan dengan mengirim ke pelanggan fiktif atau mereka yang akan gagal membayar barang. Otorisasi harga dimaksudkan untuk memastikan bahwa penjualan ditagih dengan harga yang ditetapkan oleh kebijakan perusahaan. Otoritas atau otorisasi dapat dilakukan untuk setiap transaksi individu atau otorisasi umum dapat diberikan untuk kelas transaksi tertentu. Otorisasi umum sering dilakukan secara otomatis oleh komputer. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Karena setiap perusahaan memiliki sistem transaksi asal, pemrosesan dan pencatatan yang unik, auditor mungkin merasa sulit untuk mengevaluasi apakah prosedur setiap klien dirancang untuk kontrol maksimum. Namun demikian, prosedur pencatatan yang memadai harus ada sebelum sebagian besar pernyataan terkait transaksi dapat dipenuhi. Beberapa perusahaan, misalnya, secara otomatis menyiapkan faktur penjualan multi-copy yang sudah lebih awal pada saat pemesanan pelanggan diterima. Salinan dokumen ini digunakan untuk menyetujui kredit, pengotorisasian pengiriman, mencatat jumlah unit yang dikirim, dan menagih utang pelanggan. Sistem ini sangat mengurangi kemungkinan kegagalan untuk menagih pelanggan jika semua faktur diperhitungkan secara berkala. Tetapi kontrol harus ada untuk memastikan penjualan tidak dicatat sampai pengiriman terjadi. Pre-numbered dokumen. Mengirim pernyataan bulanan adalah kontrol yang berguna karena mendorong pelanggan untuk menanggapi jika saldo dinyatakan salah. Pernyataan-pernyataan ini harus dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menangani uang tunai atau mencatat penjualan atau piutang untuk menghindari kegagalan yang disengaja untuk mengirim pernyataan. Untuk efektivitas maksimum, semua ketidaksepakatan tentang saldo akun harus diarahkan kepada orang yang ditunjuk yang tidak bertanggung jawab untuk menangani uang tunai atau mencatat penjualan atau piutang. Nomor 5, prosedur verifikasi internal. Program komputer atau personal independen harus memeriksa bahwa pemrosesan dan pencatatan transaksi penjualan memenuhi masing-masing dari 6 tujuan audit terkait transaksi. Contohnya termasuk akuntansi untuk urutan numerik dokumen
yang sudah dinomik, memeriksa keakuratan persiapan dokumen, dan meninjau laporan untuk item yang tidak biasa atau salah. Terjadinya penjualan dapat diuji secara serupa dengan mencoba memasukkan nomor pelanggan yang tidak ada, yang harus ditolak oleh komputer. Di sini ada kontrol kunci yang akan mengurangi kemungkinan penjualan fiktif. Yang pertama, merancang teks substansi transaksi untuk penjualan. Dalam memutuskan tes substansi transaksi, auditor biasanya menggunakan beberapa prosedur pada setiap audit terlepas dari keadaan, sedangkan yang lain tergantung pada kecukupan kontrol dan hasil tes kontrol. Prosedur audit yang digunakan dipengaruhi oleh kontrol internal dan pengujian kontrol untuk tujuan tersebut, materialitas kinerja, hasil tahun sebelumnya, dan risiko kesalahan material juga mempengaruhi prosedur yang digunakan. Yang kedua, penjualan dicatat terjadi. Untuk tujuan ini, auditor khawatir dengan kemungkinan 3 jenis kesalahan. Yang pertama, penjualan termasuk dalam jurnal yang tidak ada pengiriman yang dilakukan. Kedua, penjualan tercatat lebih dari sekali. Ketiga, pengiriman yang dilakukan kepada pelanggan yang tidak ada dan dicatat sebagai penjualan. Dua jenis kesalahan pertama dapat disebabkan oleh kesalahan atau penipuan. Jenis terakhir selalu penipuan. Overstatement penjualan yang tidak sengaja biasanya lebih mudah ditemukan daripada overstatement penipuan. Kesalahan yang tidak disengaja pada akhir tahun sering dapat dengan mudah ditemukan oleh auditor melalui prosedur konfirmasi. Dengan overstatement penipuan, pelaku akan berusaha menyembunyikan overstatement sehingga lebih sulit bagi auditor untuk menemukan. Yang ketiga, penjualan yang tidak ada pengiriman. Auditor dapat menjamin entry yang dipilih dalam jurnal penjualan untuk salinan pengiriman terkait dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan mereka terjadi. Jika auditor khawatir tentang kemungkinan kesalahan duplikat fiktif dari dokumen pengiriman, mungkin perlu untuk melacak jumlah kecacatan persediaan abadi sebagai tes apakah persediaan berkurang. Nomor 4, penjualan tercatat lebih dari sekali. Duplikat penjualan dapat ditentukan dengan meninjau daftar yang diurutkan secara numerik dari transaksi penjualan yang tercatat untuk nomor duplikat. Auditor juga dapat menguji pembatalan dokumen pengiriman yang tepat. Pembatalan yang tepat mengurangi kemungkinan bahwa dokumen pengiriman akan digunakan untuk merekam penjualan lain. Nomor 5, pengiriman dilakukan kepada pelanggan yang tidak ada. Kontrol internal yang kekurangan menyulitkan deteksi pengiriman fiktif, seperti pengiriman ke lokasi lain perusahaan untuk menguji pelanggan yang tidak ada. Auditor dapat melacak informasi pelanggan pada faktur penjualan ke file master pelanggan. Penipuan pendapatan ini sering disebut dengan sebagai penjualan palsu. Jenis penipuan ini biasanya terjadi hanya ketika orang mencatat penjualan juga dalam posisi untuk mengotorisasi pengiriman. Nomor 6, arah tes. Auditor perlu memahami perbedaan antara pelacakan dari dokumen sumber ke jurnal dan menjamin dari jurnal kembali ke dokumen sumber. Tes sebelumnya untuk transaksi yang dihilangkan, tujuan kelengkapan. Tes terakhir untuk transaksi yang tidak ada, tujuan kejadian. Untuk menguji tujuan terjadinya, auditor memulai dengan memilih sampel nomor faktur dari jurnal dan menjamin mereka untuk menduplikasi faktur penjualan, dokumen pengiriman, dan pesanan pelanggan, seperti pada gambar yang tertera di slide. Nomor 7, penjualan dicatat secara akurat. Pencatatan akurat transaksi penjualan menyangkut pengiriman jumlah barang yang dipesan, penagihan akurat untuk jumlah barang yang dikirim, secara akurat mencatat jumlah yang ditagihkan dalam catatan akuntansi. Auditor biasanya melakukan tes substansi transaksi dalam setiap audit untuk memastikan bahwa masing-masing dari ketiga aspek akurasi ini dilakukan dengan benar dengan menghitung ulang informasi dalam catatan akuntansi dan membandingkan informasi tentang dokumen yang berbeda. Auditor biasanya membandingkan harga pada faktur penjualan duplikat dengan daftar yang disetujui. Sekian penjelasan mengenai materi ini dari saya. Terima kasih.